Di seluruh sosial media yang ada sekarang ini, setiap beberapa scroll, kita pasti bisa menemukan yang namanya kesuksesan dari seseorang yang sebenarnya buat kita itu asing. Kita nggak kenal mereka siapa, tapi mereka menunjukkan keberhasilan mereka mungkin dengan rumah yang mereka beli, mobil yang mereka beli, atau apapun itu bentuknya. Tapi gue pengen ngingetin satu hal bahwa kesuksesan itu nggak cuma dalam lu bisa beli rumah sebesar apa, lu bisa beli mobil sebagus apa, di umur berapa. Karena dalam sebuah kesuksesan, terdapat namanya micro wins. Kemenangan-kemenangan kecil yang mungkin bisa kita sebut sebagai progres. Dan terkadang sebenarnya sukses atau tidaknya seseorang bisa dinilai dari kontribusinya terhadap keluarganya, mungkin terhadap negara, bahkan terhadap mimpinya sendiri. Karena sebenarnya kalau mau ngomongin sukses itu sebenarnya relatif. Setiap orang memiliki tingkat kesuksesan yang berbeda. Contohnya gue punya mimpi, gue pengen punya uang 50 juta di bulan depan. Dan itu menurut gue udah sukses. Dan ada orang juga yang mikir bahwa nanti kalau misalkan gue udah kerja, gue bisa makan sepuasnya. Dengan gaji yang gue dapetin, dengan keringat yang gue keluarin, itu udah sukses buat gue. Dan gak salah, gak ada salahnya. Jangan sampai patokan diri kita terhadap sukses itu berdasarkan orang lain. Kita dan orang-orang itu adalah manusia yang berbeda. Dan kita memiliki goal kita masing-masing, peranan kita masing-masing. Dan semua kesuksesan yang kita lihat di sosial media itu sebenarnya hanya sebatas permukaannya aja. Kita nggak tahu berapa keras perjuangan dia, kita nggak tahu berapa lama perjalanan dia. Mungkin aja udah 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun yang lalu, kita nggak tahu betapa susahnya hidup dia. Kita lihat videonya atau scroll gambarnya cuma selama 1 menit, 2 menit, dan kita merasa, kayaknya kita bisa capai ini nih dengan segera. Karena kita merasa, cepet banget dalam beberapa scroll selesai. Secara nggak sadar kita melakukan itu. Secara nggak sadar kita membandingkan diri kita dengan orang lain hanya dengan beberapa slide itu aja, dengan beberapa menit itu aja. Tapi padahal perjuangan di baliknya itu bener-bener keras banget. Dan mungkin mereka melewati 1 tahun, 2 tahun di mana mereka sangat sulit secara finansial, secara mental. Karena membangun sebuah usaha, membangun sebuah bisnis, apapun itu bener-bener takes a lot of effort. Tapi sebelum kita masuk ke konten hari ini, gue pengen kasih tahu bahwa semua konten yang ada di sini ada juga versi audionya di Spotify. Kalian bisa dengerin itu di perjalanan atau misalkan lagi mau tidur, boleh juga. Dan kalian juga bisa follow sosial media gue di @johnjire. Handle-nya sama semua. Dan jangan lupa juga kalau misalkan kalian suka dengan konten-konten ini, bisa subscribe channel ini, bisa di-like setiap video yang kalian suka, dan juga bisa komen mungkin pendapat kalian, atau mungkin kita mau diskusi, boleh banget. Oke, kembali lagi ke konten. Progres ini gak cuma berupa micro wins, tapi juga bisa merupakan micro losses atau kegagalan kecil. Dan kegagalan ini sebenarnya adalah progres juga. Jadi jangan anggap kegagalan kalian itu adalah sebuah kegagalan doang, tapi sebenarnya kegagalan itu merupakan pelajaran buat kita yang nantinya akan menuntun kita ke kesuksesan. Sebagai contoh, gue pengen memvisualisasikan 2 orang konten kreator yang mungkin kalian udah tahu, David Gadgetin dan juga Arif Muhammad. Mungkin kita sekarang bisa sebut bahwa mereka udah mencapai titik sukses. Dan buat diri gue sendiri pun, gue merasa, gila, 8 tahun lalu mereka memulai channel ini, dan sekarang mereka udah kaya banget, udah sukses banget. Gue merasa 8 tahun ini cepet banget. Sedangkan untuk masing-masing dari mereka ini, 8 tahun ini merupakan 8 tahun mungkin yang sangat menyiksa. Mereka harus terus mengeluarkan ide, mengeluarkan konten yang baru. Dan setiap konten pun bukan berarti template semua, tapi mereka selalu memperbaiki apapun itu. Gue merasa 8 tahun itu cepet banget. Sedangkan buat mereka, setiap detiknya, setiap menitnya, mereka mengusahakan setiap waktu itu dengan baik-baik untuk mengejar cita-citanya masing-masing.
Apapun motivasi mereka, mereka terus mengerjakannya dengan giat dan akhirnya mereka bisa mencapai titik ini. 8 tahun lalu gue masih di kelas 1 SMA dan gue masih merasakan empuknya bantalan dari orang tua gue secara finansial dan juga secara mental. Gue masih happy-happy aja karena masih banyak main sana sini. Mungkin gak semua orang bisa merasakan hal yang sama, tapi gue yakin mayoritas sebenarnya pasti rata-rata merasakan hal yang sama. Sekolah, pulang, main. Karena bantalan empuk itu juga, gue masih berasa belum ada dorongan untuk mengejar cita-cita gue. Tapi walaupun begitu, sejak SMA gue udah mulai mencari cara untuk mendapatkan uang dari hobi gue. Ya memang belum banyak dapatnya, tapi udah bisa minimal menutupi uang jajan gue udah bisa jalan-jalan beli barang sendiri. Dan buat gue, walaupun sekarang ini gue belum bisa bilang diri gue sukses, tapi perjalanan gue di 2 SMA itu merupakan micro wins gue atau progress gue, karena di situ gue sudah memulai yang namanya journey ke apa yang gue mau. Dan sampai sekarang ini hal itu yang bisa menghidupi gue dan bahkan menghidupi lifestyle gue juga. Perjalanan panjang itu memberikan gue cara-cara seperti deal ke klien, cara menyelesaikan sebuah project, ngedit, cara lebih efisien untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan video, dan beberapa skill set yang gue rasa gue dapetin ini karena gue sudah menjalaninya selama bisa dibilang hampir 6 tahun ke belakang. Tapi dari tadi kita ngomongin micro wins, progress, apa hubungannya dengan 2 orang content creator yang tadi? Dengan David Gadgetin dan Arif Muhammad? Gak ada, itu dia. Poin gue di situ. Karena micro wins kita, progress kita itu berbeda dengan orang lain. Gak akan ada orang yang mempunyai progress yang sama. Mungkin gue dengan teman gue yang menjalani bidang videografi memiliki area yang sama, tapi progres kita pastinya berbeda. Jadi di episode kali ini yang gue pengen tekenin adalah ketika kita melihat kesuksesan orang lain, jadikan itu sebuah inspirasi dan bukan kita imitasi step by step. Karena terlalu banyak faktor seperti finansial, relasi, dan juga mentality yang pastinya membuat kita akan mengambil step-step yang berbeda dengan orang-orang tersebut. Mungkin dari video intro kemarin, video kedua, dan sekarang ini gue masih ngomongin tentang mimpi. Tapi kalau kemarin gue ngomonginnya tentang memulai, sekarang ini gue pengen kalian untuk menekuni, bertekad, dan terus berjuang untuk menjalankan mimpi kalian. Selama kita cuman diem aja, nontonin video-video orang, liatin foto-foto orang, wah keren ya mereka sukses. Di saat itu kita sedang membuang waktu. Di saat mereka makin dekat dengan kesuksesan yang lebih banyak lagi, kita masih stuck di titik yang sama. Dan melewatkan setiap kesempatan yang mungkin muncul di kehidupan kita. Bukan berarti kita gak boleh istirahat. Istirahatlah secukupnya, tapi sisanya berlarilah mengejar mimpi kita. Hope this helps. See you next week.